Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Nabiyihil Mustafa wa waliyihil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al ma'arif ar rabbaniyah wal lataif ar rahmaniyah والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل بالخصوص pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung, Ibunya Hajjah Khamisatul Faridah, Gus Labib Idham, Gus Muhammad Yasin, Gus Hamid Saadi dan seluruh keluarga, wa ahlihi wa zurriyatihi, semuanya yang saya hormati, sahibul fadilah Dr. Kiai Haji Mustafa Ibrahim, Rais Syuriah PCNU Madiun, Kiai Haji Munir Zuhdi, Ketua PCNU Kabupaten Madiun, Kiai Haji Susanto Khairul Fatwa, Ketua PCNU Kabupaten Magelang, Bapak Camat Kabupaten Madiun, para semua yang hadir, para kiai, para gus-gus, asparagus atau Jam'iyatul Gawagis, dan semua para santri, para santriin dan santriat, hadirin dan hadirat. Pertama, saya bersyukur hari ini, pagi ini saya bisa bersilaturahim dalam rangka silaturahim ulama se-Kabupaten Madiun. Saya hanya ingin mengajak saja kita semua, para ulama, supaya tetap istiqamah. Istiqamah menjalankan tugas, tanggung jawab yang di pundaknya para ulama. Istiqamah itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan Rasulullah mengatakan, syayyabatni hudun, membuat kepala saya beruban. Hudun, surat Hud. Surat Hud itu katanya membuat kepalanya Rasulullah itu beruban. Limadza ya Rasulullah, kenapa kok surat Hud membuat Anda beruban? Liqaulihi ta'ala istaqim kama umirta. Karena di dalam surat Hud itu ada satu ayat yang bunyinya istaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu seperti kamu diperintahkan. Jadi istiqamah menurut apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak mudah. Menjaganya berada tetap di dalam as-sirat atau siratal mustaqim ini, istiqamah ala siratil mustaqim. Karena banyaknya tarikan, godaan, hambatan, awaiq itu banyak sekali. Karena itu Rasulullah saja begitu.
apalagi kita tentunya itu. Kita ini banyak yang membuat kita putus asa, frustrasi, yang membuat kita takut, yang membuat kita aras-arasan, yang membuat kita, sehingga kadang-kadang kita mengalami proses apa saya sebut tahwilat. Tahwilat itu pembelokan. Bahasa kerennya namanya deviasi, mengalami ibarat perahu itu jalannya ke sini, kena angin, kena apa, terus melakukan terjadi tahwil, ya, pembelotan, tahwilat. Itu namanya deviasi, dia arahnya berubah. Nah, menjaga supaya kita konsisten, istiqamah di dalam jalan itu mahkamah umirta, itu yang berat. Paling tidak ada 2 mitsak yang ditanggung jawab oleh ulama, itu ada 2 mitsak. Ya. Pertama, saya menyebutnya mitsak rabbani, kesepakatan dengan Allah yang harus kita tunaikan. Dan yang kedua itu yang aridi, yang datang belakangan, namanya mitsak watani, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Yang tanggung jawab aslinya itu adalah mitsak rabbani. Kemudian ada mitsak namanya aridi, berikut namanya mitsak watani, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Itu ulama. Yang saya maksud mitsak rabbani itu perjanjian dengan Allah, itu perjanjian antara Allah dengan para nabi. Sebenarnya bukan dengan ulama, tapi perjanjian antara nabi itu menjadi tanggung jawab ulama, menjadi mitsaknya ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ketika saya mengambil mitsak dari para nabi, mitsak mereka, wa minka, dan dari engkau Muhammad, wa min Nuhin, dan dari Nuh, Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim, wa Musa, dan dari Nabi Musa, wa Isa bin Maryam, dan dari Isa ibnu Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka para nabi semua itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Jadi perjanjian Allah dengan para nabi adalah mitsaqan ghalidha. Perjanjian apa itu? Perjanjian mengajak orang ke jalan Allah, ila manhajillah, ila sabilillah, mengajak orang, mengeluarkan orang, ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur. Ya, ini tugas, itu tugas berat. Nah, dan itu yang menjadi tugas ulama, karena zulumat ini, kalau kita sebut zulumat, zulumatil jahl atau jahiliyahnya itu selalu berulang, tidak pernah berhenti. Jahiliyah itu, yaitu kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasula. Kalau ada jahiliyah datang, Allah kirim nabi, kirim rasul. Datang jahiliyah, kirim nabi Nuh pertama, datang lagi Nabi Ibrahim, datang lagi Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang lagi tidak ada nabi, fa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa, yang ada adalah pengganti, yaitu ulama ini. Ulama sebagai khulafa atau ulama ummati ka anbiya Bani Israil, ulama umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Dan terus, nah kiai pun juga terus berganti-ganti. Dari ulama dulu datang lagi, ulamanya hilang, datang lagi jahiliyahnya, datang lagi jahiliyahnya. Itu dulu dalam menghadapi situasi mengajak dakwah itu, ulama itu sendiri masing-masing, nafsi, bahkan dengan pondok pesantrennya saja.
Tapi di akhir abad ke 19 atau di awal-awal abad ke-20 itu tekanan ada dua yang kita hadapi oleh para ulama itu. Pertama, ngajak orang ke jalan Allah. Tapi yang kedua yang besar itu menjaga umat yang sudah menjadi umat Islam ini. Jadi kalau kita bagi prosentasinya, yang kita ajak itu hanya 13%. Kan 87% itu Muslim di Indonesia ini. Jadi sebenarnya mengajak orang ke jalan Allah itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, salafus salih ini sudah berhasil 87% ya dakwah aslim taslamnya itu sudah tercapai 87. Sisanya itu 13%. Tapi yang berat itu menjaga yang 87% ini supaya istiqamah di dalam ajaran Islam, supaya menjadi muslim yang kafah ya. Supaya mereka itu bagaimana menjadikan mereka udkhulu fis silmi kafah. Ternyata itu tidak mudah. Karena di akhir abad ke-19 seperti tadi saya katakan ada fenomena namanya tahwilat. Ada perubahan fenomena keadaan umat. Itu kalau kita membaca di I'anatul Talibin itu ada di sana oleh Syekh Ad-Dimyati sahibul I'anah mengatakan fa inna zamana maftunun, zaman sudah terkena fitnah, wa ahlahu anil haqqi nakibun, dan penduduknya sudah meninggalkan hak, nakibuna anil haq. Jadi banyak yang meninggalkan kebenaran, sudah tahwil, sudah terkena pembelotan, sudah terkena mulai terjadi deviasi ya. Illa man sya'allahu minhum, kecuali yang dikehendaki oleh Allah di antara mereka, wahumul aqallun, dan mereka itu adalah sedikit. Jadi yang masih istiqamah di dalam siratal mustaqim itu, di dalam manhajil haq itu, wahumul aqallun, itu menurut I'anatul Talibin, wahumul aqallun. Nah, jadi ada sesuatu tantangan di sini yang tidak cukup dihadapi oleh orang per orang saja. Bahkan sudah terjadi proses tahwilul qiyadah namanya itu. Kepemimpinan pun sudah mulai berubah. Kalau dulu itu manut pada ulama, sejak akhir itu sudah mulai. Mungkin ini pengaruh penjajahan. Jadi penjajahan ratusan tahun tidak hanya mengambil kekayaan negara, tapi juga sudah melakukan proses tahwilan, perubahan cara berpikirnya, cara pemahamannya. Nah itu apa kata masih di dalam I'anah mengatakan begitu. Wasar al-mashkuru 'indan nas man wafaqahum ala anfusihim, yang disyukuri, dihormati, dipuja di kalangan manusia itu man wafaqahum ala anfusihim, orang yang sesuai dengan selera mereka, menurut diri mereka. Seleranya sudah nakibuna adil haq, keluar dari kebenaran. Yang dihormati orang yang juga sesuai, wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun tidak istiqamah di jalan Allah. Orangnya enggak di istiqamah tapi masykur indan nas. Bahkan katanya beliau wal madhmumu indahum, dan yang dicela di kalangan mereka man khalafahum, yang tidak sesuai dengan mereka, wa in kana abdan salihan, walaupun itu hamba yang soleh, hamba soleh tapi tidak sesuai dengan selera mereka, mazmum ya. Wa yamdahuna man la yastahilul madha, dan mereka memuji orang yang tidak sepatutnya dipuji, la yastahilul madha, tapi dipuji limuwafaqatihi iyahum, karena cocok dengan selera mereka, wa sukutihi ala batilihim, dan diem saja
mereka terhadap kebatilannya. Itu, nah itu dipuji walaupun ya dia itu sebenarnya tidak layak dipuji. Wa yazumuna man lam yuwafiquhum, dan mereka mencela orang yang tidak sesuai dengan mereka. Wa yunsihuhum fi dinihim, dan menasihati agamanya. Tukang nasihat malah dicela. Ya, ini ada satu terjadi proses perubahan. Hadza halul aktsar. Ini kebanyakan orang, ya, illa man sya'allah illa man asamallah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Jadi ada satu proses itu di satu sisi. Jadi cara berpikir sudah mulai berubah, akidah juga sudah mulai berubah. Banyak akidah yang menyimpang, yang fasidah, afkar juga munharifah. Bahkan ketika itu ada faham munharifah. Ini kalau kita perhatikan munculnya faham di Saudi Arabia. Namanya faham, kalau bahasa kerennya namanya tekstualism. Faham punya memegang pada tek-tek saja, Quran dan hadis saja. Selain itu kaul ulama dibuang semua itu. Nah, ini gerakan namanya Wahabiyah. Nah, ini tahwil, afham, faham mulai lagi, mulai faham. Jadi pendapat ulama itu sudah dikesampingkan. Padahal kata Imam Al-Qarafi, al-jumud 'ala al-manqulat abadan dalalun fiddin. Statis pada tek-tek nas Quran dan hadis saja selamanya dalalun fiddin. Itu kesesatan dalam agama. Wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin, dan merupakan ketidakfahaman, jahlun, kebodohan, tidak faham terhadap maksud ulama-ulama Islam, wassalafil badin, dan ulama salaf terdahulu. Enggak begitu cara ulama salaf memahaminya, enggak begitu, ya. Bahkan kalau Imamul Haramain mengatakan fa inna mu'azzam syariah sadara 'anil ijtihad. Syariah itu kebanyakan ijtihad isinya. Wan nas la yafi bil usri min usri syariah. Nas itu kata Imam Juwaini itu Imamul Haramain, nas itu tidak sampai 1/10, nggak nyampe, kurang dari 1/10. Yang banyak itu ijtihadnya para ulama yang dalam kitab-kitab itu. Itu makanya kalau kita ngaji Fathul Mu'in kan begitu, law, banyak lawnya. Andai kata ini hukumnya begini, andai kata ini begini. Itu pun pandangan-pandangan ulama. Lah kalau tidak ada, kenapa mesti begitu? Nah, karena nas itu nggak pernah lebih daripada, tidak akan berubah, tidak tambah-tambah nas itu. Li'anna an-nusus mahdudah, nas terbatas. Al-Quran 30 juz, kecuali ada pejabat datang ke madrasah tahfidzul Quran, tanya, kamu sudah hafal berapa juz? 30 Pak. Berapa juz lagi? Ya sudah, ya Quran itu ya 30 juz. Nah, hadis itu fa innal waqa'i wan nawazil, ya, peristiwa-peristiwa tidak pernah berhenti, terus saja. Masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik, masalah macam-macam, ghairu mahdudah, tidak terbatas, sehingga perlu ijtihadnya. Makanya itu harus disikapi, yang tidak tentu tidak sharih dalam Al-Quran, dalam nas maupun hadis. Makanya di NU ada namanya Bahsul Masail, di MUI ada namanya Komisi Fatwa untuk merespon berbagai macam yang. Jadi kalau Quran dan hadis saja ya tidak bisa. Makanya ada namanya qiyas, ada istislah, ada istihsan, ada saddud dzari'ah, ada juga ilhaqul masail binadhairiha, untuk bisa jadi cara-cara merespon berbagai persoalan itu. Ini namanya tekstualisme. Wahabiyah datang. Makanya dulu Kiai Wahab dikirim ke Mekah, namanya Komite Hijaz. Ingat ya, itu untuk mencegah ini berkembang. Kemudian
ada lagi namanya tekstualisme, ada lagi namanya liberalisme. Ini kalau ini mencegah adanya ijtihad, pelit banget ini, pelit banget ya, sempit banget, namanya tasyaddudi, keras banget. Kalau ini tasahuli, ini membuat ijtihad terbuka sehingga nas pun boleh kalah oleh hasil ijtihad manusia. Namanya teorinya naqdun nas bil maslahah. Nas boleh dikalahkan dengan maslahah. Jadi kalau yang tekstualisme itu Muhammad bin Abdul Wahabi, kalau ini namanya Najmuddin At-Tufi, ya itu aliran liberalisme. Muncul juga zaman itu. Dan yang ketiga itu kalangan namanya rasionalisme. Semua harus dirasionalkan, dimakulkan. Ya, yang gaib-gaib itu enggak ada. Bahkan ayat yang mengatakan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, mereka burung-burung melemparkan batu-batu dari negara Sijil, kemudian faja'alahum, mereka seperti kena kayak daun dimakan ulat. Itu kalangan rasionalis ini menafsirkan, katanya kena cacar. Nah, kata Syekh Sya'rawi mengatakan kalau kena cacar kan mestinya enggak langsung kayak daun kena ular, tapi 1 bulan mungkin belum tentu mati. Kenapa? Menghilangkan supaya tidak ada yang gaib-gaib. Nah, padahal iman itu ya gaib kan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib, kiamat juga gaib, kuburan juga gaib. Enggak pernah ada orang pulang dari kuburan. Enggak ada orang punya pengalaman di kuburan kayak apa itu. Semua gaib semua. Itu ya bunuh. Jadi ada kelompok tekstualisme, ada rasionalisme, ada juga liberalisme. Nah, ini bahayanya untuk membuat masyarakat itu, dan faham yang dipegang oleh para ulama bagaimana cara mempertahankan faham ahlus sunnah wal jamaah. Maka para ulama bergabunglah, yaitu dengan satu organisasi tahun 1926 yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu sebenarnya jam'iyatu, saya nyebutnya jam'iyatu himayatin wa islahin wa taqwiyatin. Organisasi untuk himayatul ummah, menjaga umat. Nah, yang masih sedikit tadi itu, yang wahumul aqallun itu dijaga supaya jangan terkena proses tahwilat ini, pembelotan. Islahin itu diperbaiki, islahul ummah yang sudah kena itu diperbaiki. Nah, tugasnya NU itu mengembalikan mereka. Jadi mengembalikan i'adatul ummah yang sudah terkena tahwilat. Di taqwiyah itu dikuatkan, diberdayakan, akidahnya dikuatkan, amaliyah dikuatkan, bahkan ekonominya pun juga dikuatkan supaya mandiri. Jadi NU itu membuat umat supaya mandiri. Jadi karena itu saya melihat bahwa NU adalah jam'iyatu himayatin wa islahin wa taqwiyatin. Ini supaya kita menjagain umat itu. Nah, ini tidak semua orang suka. Karena itu maka bukan hanya umatnya, kalau betul, kalau tidak bisa umatnya, supaya umatnya bisa gampang, tidak mudah ditahwil umat. Kenapa? Ada yang jagain, namanya NU. Kalau gitu NO-nya saja yang ditahwil. Nah, makanya hati-hati, sekarang bukan saja umat yang ditahwil, NO-nya yang dibelokkan supaya tidak melaksanakan tugasnya, supaya tidak istiqamah di jalannya. Maka itu banyak orang mengatakan NU itu mengerjakan segala hal kecuali menjaga umat. Ngerjain ini, ngerjain illal himayah
wal islah wat taqwiyah. Nah ini bahaya. Jadi NO-nya yang tapi untuk merubah NU supaya belok itu tidak bisa sepanjang apa? Sepanjang masih kuat. Kalau orang kuat kan nggak bisa dibelok-belok. Nah, supaya bisa belok dilemahkan, namanya ditad'if. Supaya NU lemah. Kalau lemah itu gampang, ya kayak apa? Kerbau dikasih apa? Kasih congok. Nah, namanya sudah lemah. Tapi nggak mungkin NU bisa lemah sepanjang bersatu, ya sepanjang bersatu tauhid wahdahnya nggak mungkin tuh, ya nggak lemah dimelemahkan tuh. Supaya bisa lemah ditafriq, dipecah belah. Nah kalau sudah pecah belah, lemah dibelokkan gampang tuh. Oleh karena itu yang harus kita jaga, jangan-jangan ada gerakan tafriqiyah namanya, memecah belah NU itu. Makanya hati-hati jaga NU itu. Mudah-mudahan kalau di cabang nggak ada ya, di wilayah mudah-mudahan nggak ada. Di PB hampir aja itu. Saya bilang ngajinya berubah, mestinya nasarayan suruh nasran, saling menolong. Ini enggak, dorobaya 1000 darban, kau saling mukul itu kita tidak berasa. Itu sebenarnya tafriqat, supaya kita pecah belah. Kalau sudah pecah belah maka kita lemah. Kalau sudah lemah gampang ditahwil, gampang dibelok-belokkan ke sana ke sini itu. Nah makanya menjaga istiqamah itu bukan masalah gampang, karena ada harakatut tahwil, ada harakatut tad'if, ada harakatut tafriq, ada gerakan yang memecah belah kita itu. Ini yang saya ingin supaya ingatkan kepada kita semua itu. Ya, kita Nabi saja. Kenapa? Karena memang Nabi aja juga punya musuh. Apalagi kula kiai nggak pengen punya musuh. Emang lebih hebat dari Nabi apa? Faqala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu Nabi itu. Wahai Allah, inna qaumi, kaum saya, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran itu mereka abaikan. Ya Allah, ini mereka mengabaikan Quran ya Allah. Apa kata Allah? Jawabnya itu, Nabi mengadukan halnya bahwa banyak orang mengabaikan Quran. Tapi Allah menjawabnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Itulah, itu pantas itu kata Allah. Karena apa? Karena kami selalu menjadikan tiap nabi itu ada aduan, ada musuh minal mujrimina, dari orang ahli maksiat. Jadi kalau ahli maksiat itu ya itu musuh nabi. Lah nabi aja punya aduan minal mujrimin, masa kiai enggak punya aduan minal mujrimin? Emang hebat, lebih hebat dari nabi apa? Enggak mungkin lah. Jadi memang kita harus sadar itu ada hal-hal yang harus kita hadapi. Itulah yang saya maksud, kita menjaga istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kiai itu selain punya ilmu, dia harus peka. Kalau Syekh Nawawi menyebutnya satu, dia harus selain punya ilmu itu tahu situasi, al-alim bil hal wa siyasatin nas, ngerti keadaan dan tahu siasat manusia, psikologi masa itu apa. Lianna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar minal furudil kifayah. Karena itu amar ma'ruf itu fardu kifayah, enggak semua orang, ya kiai-kiai yang punya ilmu. Li'annaha la taliqu illa minal 'alim bil hal wa siyasatin nas. Karena tidak layak dakwah itu kecuali orang yang alim bil hal, tahu situasi, wa siyasatin nas, dan tahu cara menghadapi manusia. Psikologi masanya harus difaham.
Supaya apa? Li'alla hatta la yuqi'a al-ma'mura awil manhiya ila ziyadatil fujur, supaya tidak tambah fujurnya yang kita dakwah itu, tambah penyimpangannya. Dan karena orang bodoh itu, kata Syekh Nawawi, kadang-kadang bukan amara bil haq, tapi amara bil batil, ngajak batil karena nggak paham. Wa amara bil munkar wa naha anil ma'ruf, memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Mestinya terbalik, amar ma'ruf nahi mungkar, ini enggak, amar mungkar nahi ma'ruf, terbalik-balik. Waqad la yaghluzu fi mawdi'il layyin, waqad yaghluzu fi mawdi'il layyin, kadang-kadang dia itu keras pada waktu mesti lunak, wa yalinu fi mawdi'il ghilzah, dan lunak pada waktu keras. Jadi dakwah itu ternyata ada tempatnya, ada mawdi'nya. Makanya bilang kita harus merangkul, ya merangkul, fi mawdi'il rangkul, ya. Tapi memukul fi mawdi'il pukul. Kalau harus dipukul dipukul, kalau harus dirangkul dirangkul. Memang ayatnya kan begitu. Ya. Apa namanya itu, harus ada lagi itu kan, apa namanya, kan kita harus santun ya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras lan faddu min haulik. Tapi ada saat lain apa? Jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Kapan tuh kerasnya? Kapan? Keras terus tidak boleh, lunak terus juga tidak boleh. Ada maudhi'il ghilzah, ada maudhi'il layyin. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani begitu, ya. Nah, yang ketiga yang diperlukan di kita itu adalah peka terhadap keadaan, tahu suara, tahu isu. Katanya Imam Ibnu Ajibah di dalam Iqadul Himam fi Sarhil Hikam kan begitu, malam yafham sariral bab, siapa yang enggak paham suara pintu. Suara pintu itu bunyinya seperti apa? Grek gitu kan. Wala taninaz zubab, tidak paham suaranya lalat, gemeremengannya lalat. Wala nabihal kilab, tidak paham gonggongannya anjing. Kalau enggak paham suara-suara itu, falaisa min zawil albab, itu bukan orang yang punya otak. Berarti dia enggak punya otak. Masa enggak paham suara-suara? Maksudnya bukan suara dalam arti itu kiasan, berbagai suara, berbagai isu, berbagai pandangan yang berkedar di sekitar kita itu harus paham. Ini suara kebaikan, kebenaran, kebatilan. Ini suara untuk menaruskan kita apa mentahwil kita. Itu harus paham. Wa man lam yablugh hadzal maqam, siapa yang belum sampai tempat ini, makam ulil albab ini belum nyampe dia, fala budda ayyal zamal ush, dia sebaiknya jangan keluar, dia tetap saja ush di sarangnya, ibarat burung, jangan keluar dulu. Pokoknya nongkrong aja di pondok aja dulu, jangan keluar kalau belum paham situasi, ya. Fi hadanati man yarzuquhu wa yut'imuh, di bawah asuhan orang yang memberi makan dan memberi rezekinya dia. Belajar saja terus. Bagaimana kalau dia keluar belum siap? Nah, ini bahaya ini. Wa idza tara minal ush qabla tarbiyatil janah, kalau dia keluar dari sarang, sayapnya belum siap, belum kuat, istadatul kilab wal bizan, maka dia menjadi mangsanya al kilab, anjing-anjing atau serigala-serigala, wal bizan dan burung elang. Belum siap, keluar dari pondok, terjun di masyarakat, belum paham suara-suara,
belum tahu suara pintu, suara, dia akan menjadi mangsa serigala dan burung elang. Jadi mainan, ya. Walaibat bihin nisa wasibyan, dan menjadi mainan orang-orang perempuan dan anak-anak itu. Makanya itu, jadi dia menjadi bulan-bulanan, dia terbawa arus. Kenapa? Belum tahu suara, belum peka. Makanya nanti kita ya, karena sekarang kan memang zamannya disrupsi informasi namanya itu. Informasi itu sekarang antara yang benar dan yang salah itu sudah saru betul, karena ada namanya itu disrupsi informasi. Media sekarang ini kadang-kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Mana yang benar ini? Lalu kita lihat di medsos itu kan bingung sendiri, ya. Tapi saya bilang yang bingung itu ya orang awam. Kalau kiai, hampir kiai, itu nggak boleh bingung. Kalau kiai itu kan KH, kiai haji. Kalau yang hampir kiai itu HK namanya. Itu nggak boleh bingung. Kata Ibnu Athaillah kan begitu, ya. La yukhafu alaika antal tabisat turuq alaika. Tidak dikhawatirkan atas kamu antal tabisat turuq, akan terjadi kesaruan, iltibas, jalan kebenaran atasmu. Kenapa? Kata bayyana rusydu minal ghai. Karena orang kiai, hampir kiai itu sudah tahu mana yang rusdu, mana yang ghai. Jadi nggak boleh, nggak bisa, tidak boleh itu. Nah, karena itu justru kiai harus bisa membimbing masyarakat supaya mereka tidak masuk dalam wilayah talbis. Ya, kita menyelamatkan masyarakat anit talbisat, daripada kesaruan-kesaruan itu. Jangan kiainya kena talbis. Oh, bahaya itu. Kalau menurut Ibnu Athaillah nggak mungkin. La yukhafu katanya. Wa inna ma yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika. Tapi yang dikhawatirkan kiai itu hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Itu penyakitnya kiai itu memang. Ya, bukan tidak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi kadang-kadang kiai itu nggak sanggup nahan hawa nafsunya itu. Makanya kalau terjadi sudah hawa nafsu, itu namanya ahwa ahum. Kalau sudah ahwa ahum lah. Makanya Allah mengatakan walawittaba'al haqqu ahwa ahum. Kalau yang benar ngikut ahwa ahum, ahwa mereka, kepentingan mereka, la fasadatis samawati wal ard, langit bumi rusak, wa man fihinna, dan orang yang ada di dalamnya rusak semua. Kalau hak mengikuti ahwa ahum. Terus ada yang bilang kalau begitu kita jangan pakai ahwa dong. Lah beda. Itu ahwa kan milih Rais Am, itu kan pakai ahwa. Itu bukan ahwa ahum yang ini, itu mah ahlul halli wal aqdi. Itu ahwa yang harus itu. Dulu kan waktu Jombang itu kan banyak. Gimana katanya milih? Dipilih saja kayak. Terus saya bilang, kalau Rais Am itu kan kiainya kiai, nggak boleh sembarang orang milih. Yang harus milih kiainya kiai itu harus kiai. Kenapa? La ya'lamul kiai illal kiai. Kalau bukan kiai milih Rais Am nanti salah. Makanya harus pakai ahwa ahum, yaitu ahlul halli wal. Emang ada ahwa yang bagus? Katanya tadi kalau ahwa itu bahaya. Ada, ya, ahwa yang bagus juga ada. Yang oleh Rasulullah disebut la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu. Oh, tidak beriman kamu kecuali hawa nafsunya itu ikut terhadap apa yang saya bawa, kata Nabi. Jadi hawa yang tabi'an lima jitu, itu hawa yang bagus.
Nah kalau yang ahwa-ahum yang rusak itu, nah itu hawa yang tidak yang jelek. Itu hawa nafsu namanya itu, ya, yang oleh Nabi Yusuf dikatakan wa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak bisa membebaskan diri saya dari hawa nafsu itu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi jangankan kiai, nabi saja nggak bisa menahan nafsu, kecuali illa man asamahullah atau man hafizahullah, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu. Nah, kenapa ulama bisa? Karena dia maksum atau mahfuz, dijaga oleh Allah, bukan tidak punya nafsu. Ya, kiai ada nafsunya, semua manusia ada nafsunya, tapi ada yang dijaga oleh Allah, ada yang tidak dijaga. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena dia dekat kepada Allah, minta dijaga oleh Allah. Ya, minta Allah menjaganya, minta a'inni terus begitu tuh. A'inni ala zikrika haqqa zikrik wa a'inni ala ibadatika ta'ala syukrika haqqa syukrik wa a'inni ala ibadatika haqqa ibadatik wa husna ibadatik wa sidqa ibadatik wa a'inna ala sidqil ubudiyyah wa kamalil ubudiyyah wa khalisil. Jadi minta tolong terus kepada Allah supaya dijaga, makanya dijaga. Jadi saya kira itulah makanya kita kembali bagaimana kita supaya kita konsisten di jalan kita para ulama menghadapi berbagai tantangan, harus peka. Jadi peka, tahu situasi ini. Yang juga harus diperlukan kiai kita sekarang supaya tetap istiqamah itu adalah memiliki namanya resilient. Bahasa kerennya resilient, bahasa kitanya itu tangguh. Kiai tangguh. Tangguh itu tidak mudah dibawa ke kiri, dibawa ke kanan. Itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil, karena didukung oleh orang-orang yang tangguh. Ketika perang Ahzab, ketika ada yang goyah, ya qalal munafiquna, ketika orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang yang ada di dalam hatinya ada penyakit. Orang Islam tapi ada penyakitnya, ragu, tidak tangguh dia. Ma wa'adanallah illa ghurura, janji Allah kita akan menang, akan berhasil, itu hanya gurauan saja, hanya tipuan saja. Itu enggak akan, karena di waktu itu di perang Ahzab itu dikepung ya oleh koalisi besar Quraisy dengan Yahudi dengan segala macam itu. Tapi di antara mereka ada yang disebut oleh Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada rijalun, orang-orang sadaqu yang benar-benar memegang teguh ma'ahadullah, yang mereka janjikan kepada Allah. Dia berjanji kepada Allah untuk membela agama Allah, untuk mendakwakan jalan Allah, tidak berubah. Ya, di antaranya ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Wa ma baddalu tabdila, dan tidak mengubah apa yang mereka janjikan, itu tidak berubah. Itu yang saya maksud dengan resilient, atau yang saya maksud dengan tangguh, tidak menghadapi hal-hal itu. Inilah kenapa saya mengajak istiqomah itu. Hadirin sekalian, tadi disinggung tentang ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu apa? Itu bagian dari kita mengembalikan umat Islam supaya tidak hanya amanu tapi amilus shalihat. Jadi tidak cukup amanu, iman saja, amilus shalihat, amal saleh. Amal saleh itu ada yang sesuai dengan imannya. Amilus shalihat itu menyangkut tiga hal, ya, ibadatan, wa muamalatan, wa akhlaqiyatan. Jadi umat Islam ini harus tiga-tiganya. Jadi amanu, amilus salih, amal salih itu ibadatan, wa muamalatan, wa akhlaqiyatan. Nah, muamalah itu adalah antara lain soal ekonomi.
Jadi saya sebenarnya pada tahun 2000 itu saya mengembalikan lagi fikih muamalah di dalam kehidupan masyarakat, menghidupkan. Kenapa? Karena fikih muamalat itu hanya ada di pondok, hanya ada di kitab. Babul buyu' faslun fil hawala, faslun fil wakala, faslun fil salam. Habis itu wabillahi taufiq wal hidayah, ditaruh, enggak dipraktekkan. Betul. Praktek di luar tidak ada. Dulu ada. Ya. Misalnya itu marobadi, mertelu, itu kan membagi. Belakangan nggak ada orang marobadi itu, ngasih modal kemudian berbagi hasil, nggak ada. Kenapa? Karena semua sudah diambil oleh sistem perbankan. Banknya semua ribawi semua, bunga semua. Bunga itu kan katanya, bunga kan bukan riba. Kata siapa? Bukan riba itu. Katanya Imam Al-Jassas kan begitu. Riba itu qardun muajjalun biziyadatin masyrutah. Utang yang ditangguhkan, nanti ada tambahan yang diperjanjikan di muka. Itu riba. Karena itu kalau Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ya bank itu fawaidul bunuk hiya ribal haram. Bunga bank itulah yang riba yang haram itu. Dan bunga bank itu haram, majma'ul majami', kesepakatan dari seluruh forum-forum fikih, majma'ul majami' fil fiqhil islami. Di mana itu? Di mana? Di Rabita Alamil Islami, Majma' Fiqh Arabil Arab, Majma' di OKI, negara-negara Islam, Majma'ul Fiqh fi Munazamatil Islamiyah. Di mana lagi? Majma'ul Buhuz, ya, di Al-Azhar. Kemudian juga Majma' di Majelis Ulama. Semua sepakat bahwa itu. Oleh karena itu bagaimana menyelamatkan umat Islam ini, bagaimana fikih muamalah itu hidup, maka kita bangunlah satu sistem. Itu melalui ekonomi syariah, regulasinya, aturannya menjadi sistem daripada sistem negara. Makanya sistem ekonomi kita mengandung dual economic system, yaitu dua sistem, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, dua jalan semua. Tinggal pilih kita itu. Nah, yang kedua adalah lembaganya. Saya membangun institusionalisasi lembaganya, sehingga orang bisa menggunakan banknya syariah, asuransinya syariah, pasar modalnya syariah, bahkan juga surat berharga syariah, sukuk namanya itu. Dan negara sudah mengeluarkan, sudah triliunan mengeluarkan sukuk itu untuk membangun sekolah-sekolah, membangun itu dari sukuk, namanya surat berharga syariah negara, SBSN. Itu sudah. Nah, itu. Jadi sebenarnya ekonomi syariah menghidupkan kembali fikih muamalah yang diajarkan di pondok-pondok yang selama ini la yabqa illa rasman. Tidak sisa kecuali tulisannya doang. Wa illa darsan, hanya dipelajari saja, dibaca oleh kiai, wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, bagaimana itu hidup? Kita hidupkan gitu, dihidupkan, dan sekarang alhamdulillah sudah hidup. Cuman kata tadi kiai, kenapa kok sekarang masih kecil? Sebenarnya ketika tahun 2000 kita launching, memang ada dua temanya. Satu, memasyarakatkan ekonomi syariah. Yang kedua, mensyariahkan ekonomi masyarakat. Dari tahun 2000 sampai 2005, 25 tahun itu kita berhasil memasyarakatkan ekonomi syariah. Sekarang sudah literasi, sudah lembaga, sudah banyak, sudah. Cuman pangsa pasarnya namanya yang itu
baru mencapai 30%. Kalau keuangannya ya, kalau ke ekonomi secara sudah 40%, baru 40%. Ekonomi syariahnya, kalau keuangannya itu 30%, itu baru 25 tahun itu. Oleh karena itu 25 tahun ke depan 2026 ini sampai 30, maka temanya adalah mensyariahkan ekonomi masyarakat. Ekonominya disyariahkan semua ini. Pokoknya semua ekonomi akan kita syariahkan semua ini. Ya, itu sudah. Sebenarnya saya pada tahun 2000 sudah membangun untuk mengembangkan ini, namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS namanya. Tahu siapa pengurusnya? Ketuanya Presiden. Saya Pak Jokowi saya jadikan ketuanya. Ketua Komite Nasional Ekonomi Syariah. Wakil ketua merungkap ketua harian, pelaksana harian, wakil presiden. Saya sebagai wakil ketua dan ketua harian. Sekretarisnya Menteri Keuangan. Anggotanya 4 Menko semua jadi anggota semua. Kemudian menteri-menteri terkait, ada 8 menteri terkait. Menteri Perindustrian, menteri semua, menteri-menteri UMKM segala macam jadi anggota Komite Nasional Ekonomi Syariah. Itu kelembagaannya. Di daerah provinsi saya bentuk namanya KDEKS, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Semua ketuanya gubernur atau wakil gubernur. Semua, Jawa Timur sudah, Jawa Tengah sudah, 31 provinsi. Dan yang lucu, Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu Kristen. Oli namanya, Kristen dia. Tapi dia siap kita jadikan ketua Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, Kristen. Jadi saya bilang Pak Oli ini adalah Kristen yang syariah. Dan dia nyaman, enak, bahkan minta kepada saya untuk diberikan semacam pengakuan bahwa dia adalah orang yang aktif menjalankan ekonomi syariah. Saya beri endorsement namanya, saya beri pengakuan itu. Jadi saya pikir orang Kristen aja mau ke syariah, kok orang Islam gak mau, itu bagaimana? Nah, jadi bukan karena namanya syariah dan Islam, bukan. Karena memang orang Islam masih banyak yang tayamum. Tahu nggak tayamum? Kalau orang sholat itu harus wudu. Kalau nggak ada wudu, nggak ada air, tayamum. Kalau nggak ada air, tayamum. Tapi kalau nanti ada air, tayamumnya berhenti. Idza wujidal ma'u batalat tayamum, kan begitu? Kalau ada air, tayamum batal, betul nggak? Nah, mestinya orang Islam itu dulu menggunakan bank konvensional, bank pakai bunga, tayamum, darurat, sebelum ada bank syariah. Sesudah ada syariah, berhenti, karena ibarat itu sudah ada air. Tapi kenapa sekarang masih banyak yang tayamum? Tuh, emang mau tayamum terus apa? Ustadz tayamum. Dan Islamnya ustadz konvensional namanya. Kiainya kiai konvensional. Jadi sebenarnya ini dalam rangka kita mengkafahkan umat Islam, tidak saja akidahnya tapi juga muamalahnya, ya. Itu dalam arti amilus salihatu, muamalahnya itu. Dan itu sesuai dengan pelajaran di pesantren. Jadi sebenarnya fikih muamalah yang dibaca di pesantren itulah yang kemudian kita masukkan dalam sistem ekonomi dan keuangan nasional kita, sehingga menjadi sistem. Jadi kita sistematisasi dan
apa namanya itu institusionalisasi daripada fikih muamalah ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Itu yang sebenarnya harus difahami ya. Memang banyak orang ingin supaya jangan ke syariah. Syariah itu jelek, begini. Itu bagian dari proses tahwilan. Jadi memang suruh pada belok ya. Makanya kita itu harus benar-benar menjadi apa namanya itu menjadi mengikuti masyara'ahullah ala kita itu harus memberi. Saya bilang kiai itu kerjanya memberi warna ya, memberi sibghah apa? Sibghah rabbaniyah, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Dengan sibghah Allah kita memberinya. Apanya yang disibghah? Akidahnya, akidatan, ya kan? Kemudian tarbawiyatan, pendidikannya, ekonominya juga, ekonomi yang syariah, ya, iqtisadiyatan, juga politiknya, siasiyatan supaya ikut jalan yang masyru'ah. Muamalah ghairu masyru'ah, ini katanya ulama, muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam. Muamalah yang tidak sesuai dengan syariat sama dengan tidak ada, nothing, nggak ada itu. Wal ma'dum syar'an kal ma'dumi hissan. Yang tidak ada menurut syara tidak ada secara fisik, nggak ada. Itu teorinya, nyatanya ada, ya kan? Dia tidak syariah tapi banyak kan, bahkan banyak sekali, jumlahnya banyak. Bagaimana al-ma'dum syar'an kal ma'dumi hissan. Hissannya ada. Iya, kata ulama, his di situ, his itu walaupun banyak tapi tidak ada nilainya. Hisnya itu enggak ada nilainya. Karena mal itu ada dua dalam syariah itu. Ada yang mutakawwim, bernilai, ada ghairu mutakawwim. Jadi ada harta yang bernilai walaupun sedikit, nilai ada. Tapi ada yang hisnya banyak tapi ghair mutakawwim, tidak bernilai menurut agama itu. Oleh karena itu kalau hasil muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan lianna hadzal mal ghairu mutakawwim 'inda syariah, tidak bernilai walaupun sok kabruk jumlahnya banyak, wala syai, nothing, tidak ada. Itu ghairu masyru'ah. Inilah tugas kita, memberi sibghah rabbaniyah. Makanya kiai itu harus jadi sabbaghin. Sabbaghin itu pemberi warna, jangan masbughin. Kiai diberi warna, kiai itu diwarnain, namanya kiai masbugh. Mestinya kiai sabbaghina, memberi warna dalam kehidupan. Itulah yang saya bilang kita istiqamah, bahwa Islam, para ulama adalah harus menjadi sabbaghina dengan apa? Sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah, sibghah tasyri'iyah. Barangkali itu apa yang dapat saya sampaikan, dan permintaan tadi itu untuk diberi ijazah dari karangan-karangan Syekh Nawawi. Nah, memang kita sedang membangun sekarang Museum Syekh Nawawi di Tanara, Banten. Di sana kita membangun satu universitas. Setelah membangun pondok, sekarang saya membangun universitas Syekh Nawawi. Ada dua klaster keilmuannya, itu ilmu-ilmu agamanya kita bekerja sama dengan Institut Syekh Adnan di Syria, karena di sana ada Imam Nawawi. Jadi sedang kita ngawinkan An-Nawawi Ad-Dimashqi dan Nawawi Al-Bantani. Nawawi ini namanya, dua Nawawi lagi kita. Dan kita juga membangun museum manuskrip, membangun turas, museum turas tentang kitab-kitab Syekh Nawawi, dan juga banyak yang tidak ada manuskripnya dan sedang kita kumpulkan, dan juga berbagai tulisan-tulisan. Nah, mudah-mudahan
mohon doanya supaya juga berhasil ya. Tapi selain ada ilmu-ilmu agama, kita juga sedang membangun supaya ilmu umum sainteknya, yaitu kita sedang bekerja sama dengan universitas di Cina ya. Katanya Nabi kan utlubul ilma walau bisin, sekarang utlubul ilma walau minasin ya. Jadi nggak usah ke Cina, nanti Cinanya aja bawa ke sini ya. Nanti ada namanya fakultas AI ya, ya itu apa namanya, ilmu sekarang itu informasi intelijen artifisial, kemudian juga informatikanya dari Cina. Jadi kita lagi, karena kita ingin dua hal, satu i'dadul mutafaqihina fiddin, yaitu orang yang faham agama yang akan melanjutkan. Yang kedua i'dadul, namanya itu apa namanya, i'dadul mu'ammirin al-arda, yang memakmurkan bumi. Kita juga harus menyiapkan mu'ammirin dari kalangan santri yang mu'ammirin ya, mengikuti firman Allah, walladzi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menjadikan kamu dari bumi, wasta'marakum fiha, dan ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, dan memberi tanggung jawab pada kamu untuk memakmurkan bumi. Nah, bagaimana cara memakmurkan bumi? Kita membangun asbabul imarah. Asbabul imarah itu kegiatan-kegiatan ekonomi ya, perdagangan, perindustrian, segala macam itu, pertambangan dan sebagainya. Yang kedua adalah kita juga harus menyiapkan kuncinya, miftahul imarah. Miftahul imarah adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi. Karena itu sekarang banyak di pesantren-pesantren mulai juga disiapkan adalah jurusan-jurusan yang al-mu'ammirin. Jadi dua kita nanti menyiapkan, satu i'dadul mutafaqihina fiddin, orang faham agama. Yang kedua i'dadul mu'ammirinal arda, pemakmur bumi. Bahasa kerennya ahli pembangunan. Mu'ammirinal arda itu ahli pembangunan. Kita siapkan. Sekarang pesantren-pesantren sudah mulai dibangun di mana-mana. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa menyiapkan supaya yang menjadi ahli pembangunannya itu santri. Ya, jiwanya jiwa santri. Sebab kalau jiwanya tidak santri, itu pinter tapi bahaya itu. Ya, nanti dia ada batu dimakan batunya, minyaknya diminum, ya kan? Habis semua karena jiwanya tidak santri. Dan mudah-mudahan santrinya santri yang istiqamah ya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya coba mohon izin pada Jadina Syekh Nawawi untuk memberikan ijazah kepada Bapak atas permintaan. Ya, ajastukum jami'a ma allafahu Syekhuna wa qudwatuna Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Ajastukum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim, in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Hadana Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Ini penting. NU itu aqwamit thariq. Thariq itu jalan itu ada tiga. Ada at-tariqul i'wijaj, jalan bengkok. Itu nggak akan sampai. Kalau jalannya sudah bengkok-bengkok nggak akan sampai. So belok terus gitu kan. Nggak nyampe tujuan. Makanya jangan bengkok-bengkok. Terus ada at-tariqul qawim, jalan lurus. Ya, lurus. Ya. Jalan biasa itu, jalannya lurus. Tapi NU itu bukan jalan lurus, aqwam, yang paling lurus gitu. Wah, hati-hati makanya NU itu bukan yang qawim, apalagi yang i'wijaj. Yang wijaj bengkok, qawim lurus. Tapi NU itu ila aqwamit, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Jadi akwam itu paling lurus. Makanya hati-hati jadi orang NU itu harus akwam. Yang lurus saja nggak cukup, akwam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada beliau Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk berkenan tetap berada di tempat. Dan hadirin yang berbahagia, setelah mendengarkan paparan dari beliau pada siang hari ini, kami berikan kesempatan kepada hadirin tamu undangan untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi dialog kebangsaan pada siang hari ini. Untuk sesi pertama kami siapkan dan persilahkan mungkin 3 pertanyaan. Baik, monggo Pak Yai Mustafa Ibrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mustafa Rawat Suriah, Kabupaten Madiun. Nuwun sewu dalam badhe matur dengan bahasa Indonesia, mungkin tidak mengurangi tawadhu kepada panjenengan. Terkait sama Syekh An-Nawawi, beliau dikenal adalah seorang musannif yang bisa melahirkan beberapa kutub atau kitab yang monumental sampai sekarang masih dikaji di beberapa pondok pesantren. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Yang saya tanyakan adalah nilai-nilai kesabaran dan kesungguhan, terutama keistiqomahan beliau dalam proses pembelajaran ketika beliau berada pada abad ke-8 dan 9 itu. Jadi nuwun sewu, ini nilai dari kesabaran dan kesungguhan dan keistiqomahan beliau dalam menempuh proses pembelajaran atau taklim pada masanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada 1 pertanyaan lagi dari penanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon, saya Muhammad Sarafuddin mau bertanya terkait dari tugas saya mau bertanya tentang dari paparan panjenenganipun Kiai Ma'ruf tentang tugas ulama dan tugas Nahdlatul Ulama. Tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah himayatul umat, nomor 2 adalah islahul umat, yang nomor 3 adalah takwiyatul umat. Cuma kami dari tokoh-tokoh kampung ini berhadapan dengan sebuah tradisi-tradisi yang tradisi ini bertentangan dengan syariat, cuma tradisi ini dilegalkan oleh negara, sehingga ingkang dalam aturaken bagaimana kita untuk bernegara dan berbangsa sesuai dengan syariat dalam menghadapi hal-hal yang semacam itu, Yai. Kami sebenarnya sudah mengajukan rekom, sudah melaksanakan apa yang di Nahdlatul Ulama, tawazun, tawasun, bahwasanya Nahdlatul Ulama ini moderat, tapi karena ini sudah dilegalkan oleh negara sebuah daerah, akhirnya kami kebingungan. Belum lagi kami berhadapan ingkang didhawuhkan Yai bahwasanya memang di sekitar kita juga awaik atau tahwilat yang disampaikan Yai, mulai dari tekstual, kelompok liberal dan kelompok rasional, ini juga
juga sudah menjamur di kalangan kita, dan itu juga sudah di ranah pemerintahan. Poinnya dalam menanyakan bagaimana sikap kita dalam bernegara dan berbangsa sesuai dengan syariat, dengan kondisi yang ada di desa-desa seperti itu. Terima kasih Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh hadirin kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk penanya yang sudah memberikan pertanyaan, dan kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Yai Haji Ma'ruf Amin memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Mustafa Ibrahim selaku Rais Suriah PCNU Kabupaten Madiun yang bertanya tentang nilai-nilai kesabaran dan keistiqomahan Syekh Nawawi. Selanjutnya pertanyaan dari Gus Sarof juga selaku pengurus PCNU bertanya tentang ketika berhadapan dengan tradisi daerah yang bertentangan dengan syariat namun dilegalkan oleh negara, bagaimana sikap yang harus diambil sebaiknya? Baiklah, kepada beliau Bapak Yai Haji Ma'ruf Amin kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Rais Suriah PCNU Madiun, saya kira pada waktu itu kalau tidak sabar itu tidak mungkin lah menjadi seorang yang alim. Pertama itu berangkat dari Indonesia ke Saudi itu bukan sesuatu yang gampang. Saya kira belum ada pesawat, belum ada kapal besar ya, kapal kecil. Itu kalau tidak punya tekad betul zaman itu untuk bisa, itu kan zaman Belanda, zaman penjajahan. Dan kedua, di sana itu juga tidak mudah ya. Dan juga dianggap kalau orang Jawa itu kan ada ungkapan di sana yang tidak enak, Jawa bagar bila gurun. Orang Jawa itu orang kayak sapi tanpa tanduk, itu dianggapnya bodoh. Orang Jawa itu bodoh lah, itu di sana itu. Antakal bagar bila gurun, kal bakari bila kurunin, maksudnya itu nggak ada tanduknya. Jadi memang dianggap. Nah, tapi Syekh Nawawi mengubah sebutan itu, bahkan beliau punya gelar yang luar biasa. Disebut sebagai Sayyidu Ulama il-Hijaz, pemimpin ulama di dataran Hijaz, Saudi Arabia dan sekitarnya itu. Jadi Sayyidu Ulama il-Hijaz itu pemimpin ulama di sana. Disebut sebagai min ulama Qarnir Rabi' Asyara lil Hijrah. Beliau ulama besar sebagai ulama yang besar di abad ke-14 Hijrah. Beliau juga oleh seorang di dalam bahasa Al-Munjid ya, kamus bahasa Arab terbesar yang dikarang oleh orang Mesir Kristen, Louis Maghluf. Ada orang Indonesia dua yang masuk di kamus Munjid itu. Yang satu Bung Karno, Soekarno sebagai rajulun siyasiyun, seorang tokoh politik yang memerdekakan negara. Yang satu Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Jawi, faqihun syafi'iyun mutasawwifun ghalaba alaihi tafsir, wulida fi Jawa thumma intaqala ila Makkah. Muhammad Nawawi orang Jawa. Makanya orang bilang nggak ada orang Indonesia ulama itu, yang ada Jawa, karena belum ada Indonesia zaman itu. Jadi ketika orang kita mencari sumber-sumber, orang di Saudi bilang nggak ada tuh orang Indonesia, yang ada orang Jawa. Padahal Jawa itu ya Indonesia. Muhammad Nawawi Al-Jawi, faqihun syafi'iyun, ahli fiqih bermadzhab Syafi'i, mutasawwifun, ahli tasawuf juga, ghalaba ahli tafsir, unggul juga di bidang tafsir. Wulida fi Jawa, dia lahir di Jawa.
kemudian pindah walahu musannafat katsir, dan dia punya karangan banyak sekali. Itu di Kamus Al-Mujid. Jadi memang banyak juga di sana mendapatkan ya ujian-ujian, ya perlakuan-perlakuan yang memang dianggapnya kita itu nggak ada orang pintar lah, orang Jawa itu zaman itu ya. Tapi alhamdulillah beliau tekun dan mencari ilmu dari semua guru, banyak guru-gurunya di sana. Cuman beliau ada doa aja, saya lupa itu, yang bunyinya itu begini, mudah-mudahan saya lahir di Jawa, di Banten, kemudian saya di Mekah tempat saya belajar, dan mudah-mudahan juga tempat saya meninggal. Jadi di situ ternyata beliau memang meninggalnya di Mekah dan dimakamkan di Ma'lah itu. Dan sampai sekarang di Ma'lah itu ada makamnya, yang masih ada makam sendiri itu Syekh Nawawi, dan diziarahi banyak orang. Ada juga Mbah Maimun, tapi di makam yang banyak itu ada salah satu batu tulisannya Mbah Maimun. Syekh Nawawi di pojok dan satu kotak sendiri itu. Syekh Nawawi ini kalau kita lihat banyak memberi syarah ya, kecuali tafsirnya, lainnya syarah. Jadi beliau itu seperti ada strum. Kalau saya seorang yang kalau listrik itu besar, kemudian untuk sampai ke masyarakat itu kan tidak mudah. Nah, oleh Syekh Nawawi dipermudah melalui syarah itu. Jadi seorang penyambung dari ulama sebelumnya ke generasi berikutnya itu. Ya. Apa itu kalau listrik gardu itu apa namanya itu? Bukan gardunya itu. Ada istilahnya itu. Nah, beliau itu penyambung gardu itu. Ya. Tetapi saya melihat banyak pendapat-pendapat Syekh Nawawi yang tidak ada di pendapat sebelumnya. Seperti kalau bahasa sekarang out of box, keluar dari box, dari penafsiran yang sebelumnya beliau ini keluar. Contoh misalnya ketika menafsiri khudhu hidrakum. Khudhu hidrakum itu hati-hati kamu dengan untuk siap-siap dengan antisipasi menghadapi musuh. Ayatnya ayat perang. Tapi oleh Syekh Nawawi kemudian diberi penafsiran. Wa hadhil ayat tadullu ala wujubil hidri an jami'il madar al-madnuna. Ayat ini juga memberi dalil tentang wajibnya kita bersiap-siap, antisipasi menghadapi semua anjami'il madar al-madnuna, semua bahaya yang diperkirakan akan datang. Madar madnuna. Jadi ayat khudhu hidrakum bukan hanya menghadapi perang, tapi menghadapi segala kemungkinan, antisipasi terhadap adanya bahaya yang akan datang. Madnuna. Berarti menyangkut bahaya banjir, bahaya segala macam, itu masuk di dalam khudhu hidrakum. Bahkan beliau mengatakan wa bihadhihi tariq, dan melalui pemahaman ini kana al-ilaju bid-dawa, berobat itu, wal ihtiraz 'anil waba, dan menghindarkan diri dari penyakit, dari wabah, dari penyakit, dari wabah, wa 'anil jidaril ma'il, dan dari tembok yang miring, wajib. Jadi dari pengertian khudhu hidrakum untuk mengantisipasi semua madar al-madnuna, itu berarti semua hal termasuk berobat, menghindari wabah. Kalau terjadi wabah kita harus menghindar, atau ada tembok yang miring, jangan di situ, menghindarinya wajib semuanya itu. Jadi memperbesar, memberikan sesuatu kontekstualisasi pemahaman dari sebuah ayat. Ini Syekh Nawawi itu menurut saya luar biasa, dan saya tidak temukan di tafsir-tafsir yang lain. Ya, itu salah satu yang
menurut saya sebenarnya belum, orang tidak menggali bahwa ini pandangan. Di dalam Nihayatus Zain ada juga beliau mengatakan begini, idza wajabal imamu biwajibin, kalau pemerintah mewajibkan sesuatu barang wajib, wajaba, dia wajib. Ta'akkada wujubu, wajibnya muakkad. Idza wajaba biwajibin ta'akkada wujubu, wajibnya muakkad. Wa idza wajaba bimustahabbin, kalau mewajibkan sesuatu barangnya sunnah tapi oleh pemerintah diwajibkan, wajaba, jadi wajib dia. Wa idza wajaba bimubahin, barang mubah diwajibkan oleh pemerintah, in kanat fihi maslahatun ammah, kalau ada maslahah ammah, wajib. Cuman contohnya yang saya bingung, katarki syurbi dukhanin, kayak misalnya wajib meninggalkan minum rokok. Kalau pemerintah bilang itu karena maslahat umum, jadi wajib itu, berarti haram merokok itu. Tapi untungnya belum ya pemerintah ya, belum ada. Andai kata, kalau menurut Syekh Nawawi begitu, wa idza wajaba bi mubahin in kanat fi maslahatun ammah wajib. Ada maslahat ammah tapi alasannya maslahat ammah, katar fi syurbi dukhanin. Artinya Syekh Nawawi zaman itu sudah memberikan kemungkinan itu. Nah itu. Dan yang juga unik itu Syekh Nawawi itu cara kita membuat selamatan 7 hari, nggak mungkin kalau ulama-ulama di Timur Tengah. Ya, ketika sadaqah lil mayyit, beliau mengatakan as-sadaqatu lil mayyit biwajhin syar'iyyin matlubun. Sedekah mayit sesuai dengan tuntutan syara itu dituntut dengan menurut syara, biwajhin syar'iyyin matlub. Ya. Terus ada hadis orang perempuan itu yang meninggal ibunya, afa atasaddaqu anha, apa saya boleh sedekah? Kata Nabi na'am. Jadi sedekah mayit sesuai dengan min wajhin masyar'iyyin itu matlub. Wa amma tauqit, adapun waktunya itu minal adatil jawiyah, itu kebiasaan orang Jawa. Biasanya berapa? Sab'ati ayyamin, 7 hari, wa arba'ina yawman, 40 hari, wa ja'ala fi kulli sanatin haulan, tiap tahun ada haul, itu adatul jawiyah katanya itu. Ya, orang Jawa, dan enggak ada masalah pada Syekh Nawawi. Itu kan enggak bertentangan, enggak ada larangan, memang enggak diperintahkan. Ya, tapi sedekahnya matlub. Itu cara Syekh Nawawi menjelaskan. Itu di Nihayatul Zain ada, yaitu sedekah mayit. Saya kira itu beberapa. Dan ada yang menarik lagi ketika membahas beliau itu zakat, itu ta'mimuz zakat 8 asnaf. Menurut Imam Syafi'i 8 asnaf. Itu harus 8. Tapi kata Syekh Nawawi enggak mungkin, wa hadhihi minas su'ubah. Ini susah, tidak semua daerah ada 8. Karena itu beliau membolehkan 3 cukup. Tapi yang menarik itu ada ungkapan, dia mengutip salah seorang ulama, tapi kutipannya itu menarik. In kana Syafi'i hayyan la afta bidzalik. Andai kata Imam Syafi'i hidup pun pasti akan memberikan fatwa seperti itu. Boleh, tidak 8-8-nya. Jadi saya melihat Pak Syekh Nawawi sudah mulai melakukan kalau bahasa sekarang i'adatun nazar, melihat kembali relevansi daripada sesuatu fatwa itu. Jadi kalau itu beliau boleh, ya, dan seperti yang oleh para ulama-ulama yang lain boleh, sepanjang masih di dalam ala qa'idatin lahu, menurut kaidahnya Imam Syafi'i, wa ala qaulin lahu qadimin, atau menurut qaul qadiminnya, atau ala haditsin sahih. Jadi beliau mengatakan in kana Syafi'i hayyan la afta bidzalik. Jadi saya kira itu hanya beberapa menurut saya hal-hal yang menurut itu perlu pandangan-pandangan beliau dan juga ulama kita Indonesia yang brilian, ya, banyak yang juga sebenarnya tidak kalah pentingnya
kalau kita ungkapkan itu menjadi pedoman kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua yang tadi itu gimana kita melakukan himayah, mengadakan islah, mengadakan sesuatu kita takwiyah, berhadapan dengan situasi yang kadang-kadang bertentangan dari min wajhin syar'iyyin, karena ada semacam legitimasi dari pemerintah misalnya. Ya saya kira begitu. Makanya saya katakan begitu tadi. Kita itu ada namanya, yang kedua saya tidak jelaskan panjang ya, karena waktu. Satu mitsaq rabbani, tapi kita juga ada mitsaq watani, kesepakatan nasional. Watani itu kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi di dalam kita menjalankan mitsaq watani itu tidak harus kita merusak kesepakatan nasional. Tapi kesepakatan nasional ini tidak boleh merusak kesepakatan kita dengan Allah. Makanya saya mengatakan kita itu islahul ummah, memperbaiki umat limaslahatil jami', untuk kemaslahatan semua, ala wajhin syar'iyyin, menurut jalan syarak, fil mitsaqil watani, dalam kerangka kesepakatan nasional. Bagaimana kalau terjadi ini tidak sesuai? Nah, dalam kita tidak sesuai, tentu kita harus memegang mitsaq rabbani, tetap mengembalikan mereka, memberi sibghah supaya ke jalan menurut, cuman dengan cara-cara yang baik, dengan cara-caranya yang tidak mencederai kesepakatan nasional, tidak merusak ukhuwah wataniyahnya, tidak rusak. Tapi buat kita tidak boleh ikut itu. Ya kan begitu. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wa ulil, bukan wa ati'ul uli amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil. Wa ulil ini ikut ke depan. Ati'ullah, ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus ikut pemerintah sepanjang dalam proses ati'ullah dan ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum, tidak tersendiri ulil amri minkum itu. Ini pemahamannya harus begitu. Jadi kita harus manhaj rabbani, bukan manhaj wad'i. Ini kalau ini aturan manusia, kita tidak boleh ikut kalau bertentangan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, bagaimana kita cara menyikapinya? Menyikapinya ya kita tidak ikut, tapi kita mengajak. Kalau belum mau, ya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, ulama itu, makanya ulama, saya bilang ulama itu meluruskan, ya, meluruskan itu at-taqwim, ya, wal i'anah, al-i'anah wat taqwim. Jadi waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu memerintah, beliau bilang, ya, in ahsantu fa'ainuni, kalau saya baik bantu saya. Wa in asa'tu, kalau saya buruk faqawwimuni. Nah, ulama itu kerjanya membantu yang ihsan. Ya, in ahsantu fa'ain, i'anatul ihsan. Kalau baik, i'anah. Kalau isa'ah, dia takwim, meluruskan. Jadi kita harus meluruskan. Jadi kalau tidak lurus, kita luruskan. Cara meluruskannya dengan apa? Tausiyah. Bukan mengkritik, ya. Apalagi apa istilah sekarang namanya? Nyinyir. Nah, ulama tidak boleh nyinyir, tidak boleh mengkritik, tapi mentausiah. Wa tawasau bil haqqi, mengingatkan dengan hak. Makna tausiah itu apa? Fa inna tausiyata tahmilu makna nushi minal mahbub lil mahbub. Nah, itu ulama mendefinisikannya begitu. Fa inna tausiah itu, ya, tahmilu makna nusi, mengandung makna nasihat, lil mahbub, orang yang dicintai, minal mahbub lil mahbub, orang yang saling mencintai lah.
Jadi kalau ulama memberi tausiah pada pemerintah, artinya ulama cinta pada pemerintah. Gitu. Jangan marah kalau ditausiah ulama. Karena ulama itu tausiah. Nah, bagaimana kalau tidak didengar? Wa tawassaw bis sabr. Sabar. Jadi Allah sudah tahu bahwa tidak semua tausiahnya didengar. Makanya kalau tidak dengar ya sabar. Sebab tidak selalu linier. Setiap kita nasihat diterima. Bahkan ada yang nasihatnya marah yang dinasihati. Makanya disebut wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Al haq itu amanu wa amilus salihat. Kan begitu. Jadi ini aman wa amilus salihat itu hak, maka tawassaw bil haq. Kalau tidak berhasil, wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita menghadapinya di dalam masyarakat? Ya sudah, kita ambil saja nasihat ulama, kun fil zahir ma'al khalqi wa fal batin ma'al khaliq. Jadilah kamu di zahir seperti bergaul dengan orang, tapi batinnya ma'al khaliq, dengan Allah. Jadi kita bergaul seperti ya, tapi ya apa istilahnya itu, kalau bahasa yang kita biasa, lakum amalukum walana ahmaluna, lakum dinukum waliyadin. Kalau memang nggak mau ya sudah, wa tawassaw bis, mbok sabar saja. Itu saya kira dalam hal kita. Tetapi kita harus mengambil peran sebagai tadi mitsaq watani. Apa mitsaq watani? Satu, hifdzul watan, menjaga tanah air. Menjaga tanah air itu wajib kita. Makanya ketika dulu Indonesia terancam pada waktu baru merdeka beberapa bulan, Nika datang ke sini, ya kan? Bulan Oktober, tentara belum terkonsolidasi, polisi belum terkonsolidasi, yang tampil siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, keluar fatwa jihad, ya, kemudian menginspirasi lahirnya perang 10 November, fatwa jihad perang melawan Belanda. Itu bagian daripada namanya mitsaq watani dalam rangka hifdzul watan, ya, karena kita sudah diajarkan hubbul watan minal iman. Itu kemudian himayatul watan, menjaga tanah air dari konflik-konflik. Kemudian imaratul watan, membangun, ya, dengan segala macam yang kita miliki, imaratul watan. Tetapi dalam hal yang tidak sesuai dengan manhajin syar'iyyin, kita tidak boleh ikut. Kita betulkan, kalau tidak mau ya sudah, ya. Saya kira itu yang diajarkan oleh para ulama kita itu, sehingga kita tidak perlu bermusuhan, tidak perlu, ya sudah, ya, seperti itu, ya. Tapi kita tidak boleh larut, tidak boleh ikut, ya, dan menjaga umat supaya jangan terkena tahwil, terbawa arus ke sana. Itu tidak mudah. Nah, apalagi anak muda sekarang, jagain anak muda ini susah saja. Makanya disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, mitsaqan ghalidha. Sekarang menjagain anak muda ini sudah tidak terkena tahwil, itu bukan masalah gampang itu. Ya, dimarahin malah bapaknya. Bapak ini kolot. Nah, saya kira itu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan menjalankan mitsaq rabbani dan istiqamah fi aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.